kuatkan terus di hati kita. Dan yang paling utama, ibu, mumpung ibu kalian masih ada, masih hidup, masih sehat, walaupun beliau lagi sakit sampai tinggal napas terakhir yang bahagiakanlah. Karena kita kalau sudah amit-amit ya sudah pergi, sudah waktunya pergi, mau kamu punya 1 triliun, 1000 triliun, gak akan bisa mengembalikan waktu bersama ibumu dan doa dari ibumu lagi. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Arafi. Kalau tadi berkaitan sama rohani yang harus diisi, sekarang kita ngomongin soal jasmaninya yang harus diisi nih ya. Kira-kira kalau ada 2 atau 3 skill yang paling dibutuhin sih mana anak muda agar bisa survive menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dan juga kesulitan-kesulitan yang mungkin akan mereka hadapi ke depan, apa aja nih ya skill yang dibutuhkan? Yang paling pertama, anak zaman sekarang itu mentalitasnya dulu, mentality. Dimana zaman sekarang itu semuanya itu kan bisa diakses dengan mudah. Kalau zaman dulu aja saya syuting harus casting dulu, ngantri jam 7 malam baru keterima jam 5 casting, besok dikabarin. Kalau sekarang kan orang viral aja bisa dari sosial media ya, tapi inilah perkembangan zaman. Tapi mentalnya juga harus kuat. Jangan karena semuanya serba gampang, jadi kalau dikritik sedikit, dikasih susah sedikit, dikasih tantangan sedikit langsung malas. Jadi mental dulu nomor 1. Setelah kalau mentalnya sehat, pasti badan kita juga menjadi lebih fit. Karena kita harus selalu positive thinking terus. Kalau orang tiba-tiba mentalnya apa-apa udah males, apa-apa udah negatif, ya gimana badannya mau sehat kalau isi kepalanya negatif terus. Jadi yang paling utama, mental kalian harus kuat. Di mental kalian itu tanamkan positive thinking yang kuat, dan di hati kalian tuh bismillah bisa, bismillah kita ini menjadi orang yang hebat, bismillah kita menjadi orang yang sukses, bismillah kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terus di dalam hati kita, insya Allah semuanya lancar. Amin. Amin, luar biasa. Saya mau manggil 1 nih yang mau nanya, tapi 1 aja ya, karena tadi udah diingatkan sama timnya Arafi kalau waktunya cuma sampai jam 2:30. Ada yang mau bertanya? Nanti saya random aja deh. Boleh yang duluan angkat itu yang di belakang? Iya, boleh. Silakan ke depan sini, boleh Arafi ya? Boleh. Mana? Ayo silakan maju. Boleh dikasih tahu dari mana dan asal provinsinya. Ya 2 orang boleh deh, 2 orang deh. 2 orang boleh ya, satunya laki-laki ya. Ya udah 3 orang deh, boleh deh, 3 orang deh, boleh deh. Saya jawab 3 orang deh. 3 orang maju. Oke, 3 orang maju. Oke, boleh dari ini ya. Ya udah nggak apa-apa, stop. 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 deh. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh. Kita boleh berdirinya. Oke. Ya. Ini udah ada 5 anggota Rohis yang luar biasa nih, Arafi. Coba, dari mana? Dari mana? Izin teman-teman, perkenalkan nama saya Randi Ardiansyah. Saya dari perwakilan Rohis Provinsi Sulawesi Tenggara. Sultan. Ya. Sulawesi Tenggara. Sutra. Saya siswa SMK Negeri 1 Kolaka yang ada kota Kolaka. Oke, pertanyaannya apa? Di sini, Pak. Apa Kolaka? Izin Foto dulu dong. Iya. Oke, pertanyaannya. Mungkin di awal sudah dijelaskan tentang sosial media yang bisa dijadikan alat untuk pembulian. Mungkin secara pribadi, mohon maaf sekali lagi, bisa dijawab secara pribadi. Bagaimana tanggapan Kak Raffi terhadap kegiatan yang mungkin pembelian secara konten media sosial terjadi ke diri kita sendiri? Pembulian digital yang terkena ke diri kita sendiri, bisa dijawab secara pribadi, saran dan... Oke, sebenarnya gini, kalau saya sendiri, saya pribadi, bayangin aja, followers saya itu 76,6 juta. Ini bukannya sombong, ini serius beneran. Kalau saya bacain komen setiap hari, kalau saya bacain DM setiap hari, bisa stres saya. Yang ada, kita itu hal-hal yang baik, kita bisa terima dengan baik. Hal-hal yang bisa mengkritik kita, ya kita gak apa-apa, kita terima. Gak perlu juga semuanya kita harus balasin komennya. Jadi kita cukup baca yang bagus, ya alhamdulillah kita syukurin. Yang kurang bagus kita koreksi buat diri kita. Kalau udah membuli kita, kalau yang masih
ya biasa-biasa aja, nggak usah dimasukin ke hati. Kalau udah sampai ini benar-benar menjadi fitnah yang keji dan bisa merugikan, bisa lapor ke polisi. Tapi kamunya juga nggak usah balas-balas. Kalau kamunya balas di sosial media itu kayak kita pukul-pukul angin, kayak kita berantem sama angin. Nah itu yang paling terpenting, makanya kamu harus kuat mentalnya. Kamu misalnya setiap kali masuk ke dalam satu hal kolam digital media, berarti kan kamu tahu, oh ada resikonya. Masuk di dunia digital, Instagram, kalau followersnya banyak bisa ngetop. Tapi juga jangan masalah ngetop dan viralnya, ada juga konsekuensi di mana orang yang tidak suka, orang yang mau menjatuhkan, orang yang mau memfitnah. Jadi kamu harus tahu konsekuensinya dan semuanya ada alatnya di kamu. Semakin kamu kuat mentalnya, pasti kamu lebih bijaksana bisa melakukan yang terbaik untuk semua. Iya. Oke, salam buat kawan-kawan di Kolaka. Kasih. Siap. Ya, nanti ya, selanjutnya. Ya, Mana? ini boleh, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Putri Magfirangilu. Saya berasal dari Sulawesi Utara, dari Kota Manado. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Wonosalam. SMA Negeri 3 mana? SMA Negeri 3 Manado. Manado. Oke, untuk pertanyaan saya sendiri itu lebih personal nggak Pak Raffi? Begini, saya sangat penasaran bagaimana tadi kan Kak Raffi menceritakan tentang betapa beratnya hidup Kak Raffi dulu. Saya merasa sangat terharu di situ. Kamu haus ya? Ya nggak apa-apa. Oke, semangat. Minum dulu dong. Tepuk tangan dong buat siapa namanya? Vira. Vira, namanya Vira. Iya. Nama aku Raffi. Dibalik Vira dan Raffi. Oke. Terus? Pertanyaan saya sendiri itu bagaimana seumpamanya jika orang-orang terdekatnya Kak Raffi saat ini tidak ada di sisinya Kak Raffi pada saat itu, apakah bagaimana Kak Raffi apakah akan sanggup untuk menjalani hal hari-hari Kak Raffi tersebut jika Ya. tanpa orang-orang yang mendukung Kak Raffi? Oke. Sekian hanya itu mungkin. Iya Vira. Jadi Vira, kita harus tahu semua yang di dunia ini semuanya itu bersifat sementara. Jangankan kita, suatu hari cepat atau lambat orang yang kita sayangin, orang yang kita cintai satu persatu akan pergi meninggalkan kita. Meninggalkan kita entah dia pergi sendiri atau dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Tapi kalau memang sudah semuanya itu kan sudah qadarullahnya seperti itu. Tapi yakin, saya juga pasti sedih dan berat. Tapi suatu hari entah itu saya duluan yang pergi, atau ibu saya duluan yang pergi, atau istri saya duluan yang pergi. Tapi kalau kita boleh minta sama Allah kan lebih baik. Aduh, saya gak akan kuat sanggup hidup tanpa ibu, saya gak akan kuat hidup tanpa ayah, saya gak akan kuat hidup tanpa anak-anak, saya gak akan kuat hidup tanpa istri. Lebih baik aku duluan ya Allah yang dipanggil. Tapi nanti istri kita juga sama soalnya, aku juga gak kuat hidup tanpa suami kita, tapi sabar, tapi ya udah ikhlaskan semuanya. Jadi kita harus tahu semuanya yang ada di dunia ini itu sementara. Sampai suatu hari ada waktunya di mana orang yang sangat kita cintai dan diri kita sendiri pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menyadari akan hal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bijaksana itu orang yang bisa menerima takdirnya sendiri. Kalau nasib, kita bisa rubah nasib kita. Orang yang yang belum kaya, yang masih miskin, kalau dia mau merubah nasibnya, bisa jadi kaya. Asal apa? Asal rajin, asal tawakal, asal ibadah yang baik, pasti Allah kasih rezekinya. Tapi kalau takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak bisa dirubah. Jadi asal kita udah tahu akan hal itu, ikhlasin semuanya, pasti Allah akan kasih gantinya. Itu namanya ilmu yang memang dari hati kita sendiri. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti kita akan lebih dewasa dan bisa menerima semuanya. Terus bagaimana tanggapannya Kak Raffi kalau misalnya ada orang yang menjalani kehidupan seberat itu, tetapi dia sudah suzon duluan sama Allah, atau dia sudah menyerah, sudah tidak tahu ingin apa? Ya. Bagaimana tanggapan dari Kak Raffi sendiri kalau soal itu? Ya itu dia, makanya gunanya keluarga, gunanya teman-teman yang saling mengingatkan. Kan kita juga kalau di agama Islam, kita kan juga kalau mau ngajak ke surga bisa ngajak teman-teman kita, bisa ngajak saudara-saudara kita. Sama halnya dengan kebaikan. Saat teman kita lagi terpuruk, kita ajak mereka, kita bangkitkan mereka supaya mereka itu tidak merasa sendirian dan mereka bisa menjalani hari-harinya dan dia bisa merasa
kuat dan bisa dapat malam hari ini. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Vira. Terima kasih Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak Raffi dan semuanya, aku Nadine Faras Amila dari Provinsi Bengkulu. Boleh dong Bengkulu? Bengkulu. Nih, jadi Kak Raffi di sini aku mau nanya. Kan kami yang ada lagi hadir di sini sebagai generasi Rohis abad 21, tentu saja kami memiliki tantangan yang secara besar untuk melalui era digital yang akan kami lewati. Nah, jadi sebuah sikap baik atau semua perilaku yang untuk kita contohkan kepada orang sebagai anggota Rohis harus bersifat baik dan memiliki iman secara Islam ataupun dan takwa. Nah, bagaimana sih tips and trik dari Kak Raffi agar kami Rohis abad ke-21 ini tidak hanya dinilai dari personal brandingnya yang baik atau dianggap dengan pencitraan? Mari saya perjelas. Contohnya seperti satu orang ini dia sangat-sangat baik nih personal brandingnya, tapi aslinya dia jelek. Nah, jadi tips and trick Kak Raffi itu gimana sih Kak? Ya, jadi nggak usah capek-capek. Hidup itu nggak perlu pakai topeng. Kalau kamu begitu ya kamu begitu. Kalau saya tuh di sosial media ya jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Kita nggak usah capek-capek. Kalau memang kita mampunya segini, kita bisanya seperti ini, kita memang begini apa adanya, ya lakukan itu apa adanya. Jadi hidup yang paling enak, hidup yang paling ringan menjalaninya adalah hidup menjadi diri sendiri dan tidak pakai topeng. Itu aja. Luar biasa. Jadi kita nggak perlu melihat sebelah, wah si Budi bagus nih, aku pengen jadi kayak dia. Ya gimana? Kita kan beda sama dia. Kalau dia bagus, wah dia bagus, alhamdulillah. Kita juga mencari jalan yang bagus, tetapi jadi diri kita sendiri. Itu yang paling terpenting. Oke, terima kasih ya, Kak Raffi. Selanjutnya. Boleh dong Kak foto bareng? Boleh. Ya, makasih Kak. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin dari SMA Negeri 1 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Medan, Horas. Di sini saya ingin bertanya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu merupakan orang yang sukses karena ada ibu yang baik di sisinya. Nah, di sini pertanyaan saya cuma satu dan sederhana, Kak. Apa nasihat dari ibu Kak Raffi sehingga Kak Raffi itu bisa bertahan, semangat, bahkan sampai sukses di titik seperti ini, Kak? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi percaya nggak percaya, ya saya di dunia entertain ini kan sudah 25 tahun. Dari saya umur 13, dari tahun 2000 lah. Dari tahun 2000 pertama kali saya masuk dunia entertain sampai hari ini tahun 2025 menuju tahun 2026. Pesan nasihat dari orang tua saya, dari ayah saya almarhum, dan dari ibu saya cuma satu: maafkan, ikhlaskan. Cuman itu aja. Jadi saat kita dijahatin sama orang gak perlu dibalas. Maafin, ikhlaskan. Jadi cuman itu kunci yang selalu ibu saya bilang sama saya. Jadi saat hati kita, daripada kita dendam sama orang, daripada kita balas sama orang, kalau kita bawaannya dicela orang, dihajar orang, terus tiba-tiba kita ingin ada rasa ingin membalasnya, ingin ada dendamnya, ada dengkinya, itu malah menutup rezeki kita tanpa kita sadari. Tapi saat kita memaafkan dan sudah memaafkan dan kita ikhlaskan, Allah pasti akan kasih semuanya jauh lebih besar. Jadi paling penting itu maafkan, ikhlaskan. Jadi jangan punya dendam, jangan punya dengki sama orang. Berbuat baik aja, dan berprasangka baik terus, insya Allah hasilnya baik. Baik, terima kasih Kak Raffi. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Awafik Al-Fatih Mufid. Saya dari Padang, Sumatera Barat. Parah, keras juga. Oke, mantap. Parah. Jadi gimana? Parah. On Mande. Saya beli cancang lah. Rancang banget. Baiklah, saya langsung ke pertanyaannya. Kak Raffi kan sebagai orang yang sudah terjun ke entertain selama 25 tahun kan, dan jadi role model ataupun artis kan. Nah,
buat dari kita nih kan mungkin Kak Raffi udah banyak yang pendukung, tapi banyak juga lah yang benci atau haters gitu makanya. Sekeliling kita tuh rata-rata yang paling banyak yang benci kita tuh dari sahabat kita, keluarga kita, teman atau orang yang nggak kenal. Itu biasa rata-ratanya gimana Kak Raffi? Jadi Itu kamu ya? Itu kan ya? bukan. Oh. Ya, jadi gini, selalu saya bilang sama teman-teman, semakin banyak orang yang suka sama kita, semakin banyak juga orang yang nggak suka sama kita. Jadi jangan berpikir banyak orang yang suka sama kita, nggak banyak yang nggak suka sama kita. Jadi yang paling pertama, saat kita mau melakukan sesuatu hal, jangan beritahu rencana-rencana terlalu ke banyak orang. Biar aja. Kalau mau minta, saya tuh kalau mau melakukan suatu hal yang besar, saya pasti selalu bilang ke ibu, ke istri, dan ke orang yang terdekat. Karena kalau kita terlalu mengumbar-umbar, besok saya mau bikin rumah yang ini. Kalau belum tentu orang suka ngelihat kita sukses. Jadi kita diem aja. Saat kita mau merencanakan sesuatu hal, kita diem aja, kita minta doanya sama Allah, kita minta restu sama Allah, minta restu sama ibu kita, sama keluarga kita. Nanti hasilnya, kalaupun udah jadi, hasilnya sesuatu hal yang baik itu udah jadi, gimana caranya hal yang baik itu bisa terjadi, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi begitu, jadi kita itu harus bisa melakukan ataupun menciptakan atau niat untuk mempunyai sesuatu hal yang besar, bukan buat diri kita sendiri, buat keluarga, niatin kalau suatu hal saya udah punya kerja, mau punya rumahnya nanti bisa buat keluarga, buat anak, buat istri, buat ibu. Nanti kalau udah punya usaha. Jadi jangan apa-apa tuh niatnya mau buat saya sendiri, buat biar saya sukses sendiri, biar kaya sendiri. Jangan, niatin dari awal, insya Allah kita bisa sukses buat banyak orang, dan suksesnya itu bisa jadi berkah dan barokah dunia akhirat gitu. Amin ya Baiklah, rabbal terima alamin. kasih Kak Raffi atas jawabannya. Foto dulu. Gak usah pusing sama haters ya. Jadi jangan sukses cuma buat diri sendiri aja kata Arafi. Sukses harus juga sukses buat orang lain. Call me. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Arafi, ada permintaan ya Arafi dari teman-teman Rohis seluruh Indonesia. Juga tadi udah kita diskusi sama Pak Dir, sama Ibu Kasubdir dan timnya Arafi. Mau minta Arafi berkenan jadi Dewan Pembina Rohis yang akan terbentuk dalam waktu dekat ini. Jadi gimana nih Arafi? Kira-kira berkenan atau enggak? Insya Allah siap. Oke, jangan dong. Kita akan mengundang teman-teman. Silakan berempat datang ke sini. Ya, boleh. Kemudian izin Arafi ingin memakaikan jaket Kongres Rohis Nasional pertama ini. Biar adik-adik ini yang pakaikan. Didampingi oleh Pak Dir. Dengan dipakainya jaket ini menandakan kesediaan Arafi untuk menemani teman-teman Rohis seluruh Indonesia untuk berkembang. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Arafi. Boleh Arafi untuk closing statementnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Rohis Nasional untuk kongres yang pertama ini semuanya lancar, siapapun yang terpilih, dan untuk seluruh anggota Rohis. Yang paling utama kita melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak dan untuk semuanya. Jadi yang paling utama, insya Allah teruslah berbuat baik, teruslah niat baik, dan teruslah jangan pernah capek untuk menebar kebaikan untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik boleh silakan kembali. Terima kasih banyak. Oke, mau pakaikan pin. Boleh? Ya, selanjutnya Arafi, kita minta Arafi untuk bisa berdiri di sini dan berfoto bersama seluruh